Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau nyelami sebuah konsep yang menurut saya relevan banget ya di zaman sekarang. Ini dari buku Super Connector. Idenya soal membangun komunitas Anda atau The Community of You. Sumber utama kita bab 10 buku itu, terus ada beberapa bagian lain juga yang bisa nambahin pemahaman kita lah. Kita semua kan udah akrab ya sama istilah networking. Sering banget dengernya. Tapi buku ini tuh ngajak kita lihat lebih jauh, lebih ke arah membangun komunitas. Jadi misi kita kali ini ya, kita bedah nih gimana caranya Anda bisa secara sengaja gitu ngerancang dan ngerawat komunitas yang bener-bener ada nilainya buat Anda. Bukan sekedar ya udah pasif ngumpulin kontak aja. Kedengarannya seru nih. Yuk kita mulai. Iya, ini pergeseran cara pandang yang penting banget sih. Fokusnya itu bukan lagi soal transaksi sesaat atau mikir apa yang bisa kita dapetin dari orang lain gitu. Kan seringnya networking gaya lama gitu ya. Itu juga disinggung sama Kit Ferrazzi di kata pengantarnya. Nah, ini beda. Lebih ke investasi jangka panjang, ke hubungan yang tulus, yang saling ngasih nilai. Bab 10 ini benar-benar nantang kita buat lebih strategis, tapi juga otentik gitu, dalam ngebangun lingkaran pengaruh kita. Kalau gitu, kita mulai dari dasarnya dulu ya definisinya. Buku ini kan bedain nih antara community sama jaringan atau networking biasa. Apa sih inti bedanya menurut penulis yang perlu kita pegang dari awal? Oke, inti bedanya itu ada di fondasinya, di dasarnya. Buku ini bilang, komunitas itu adalah kumpulan orang yang punya kesamaan tertentu. Kedengarannya simpel ya, tapi ini dalam loh implikasinya. Nah, kesamaan inilah yang jadi lemnya, gitu. Bukan cuma potensi untung sesaat atau transaksi. Kesamaan yang dimaksud di sini tuh kayak gimana? Apa harus selalu soal kerjaan gitu? Nggak harus sama sekali. Kesamaannya itu bisa macam-macam banget bentuknya. Ya, bisa aja orang-orang di industri yang sama, jelas. Atau punya latar belakang pendidikan yang mirip, pengalaman serupa. Tapi bisa juga karena minat atau hobi yang sama persis. Atau bahkan nilai-nilai yang dipegang bareng. Contoh yang sering disebut di buku kan IEC itu ya, Young Entrepreneur Council. Itu kan organisasi yang emang ngumpulin pengusaha muda yang udah di level tertentu buat saling cerita pengalaman, saling dukung. Nah, di situ kesamaannya ya tahap karir mereka, tantangan yang lagi dihadapi. Bahkan bisa sesederhana lokasi geografis aja, komunitas di satu kota gitu. Yang penting tuh ada benang merahnya yang ngiket. Bukan cuma mikir, gue dapat apa nih dari dia? Oke, oke. Jadi ini jauh ya lebih dari sekedar tukar kartu nama pas konferensi terus berharap suatu saat kontak itu berguna. Ini lebih ke nyiptain rasa saling punya gitu ya. Hubungan yang lebih berarti. Mungkin ada tujuan bareng juga walau nggak selalu diomongin langsung. Tepat sekali. Ini soal bangun kedalaman, bukan cuma ngejar jumlah. Tekanannya di kualitas koneksi, hubungan yang otentik. Yang dibangun ya di atas kesamaan, kepercayaan. Bukan cuma jumlah teman di medsos atau kontak di HP. Nah, ini nih, nyambung ke poin penting berikutnya. Buku ini kan nekenin banget ya, kalau bangun komunitas yang kuat itu bukan sesuatu yang untung-untungan aja gitu terjadinya. Ini tuh sebuah tindakan yang disengaja, gitu katanya. Yang bikin saya penasaran, kenapa sih penulis kok nekenin banget soal kesengajaan ini? Kenapa kita nggak biarin aja gitu hubungan-hubungan ini tumbuh alami? Kan bisa aja. Ada beberapa alasan kuat sih kenapa kesengajaan ini jadi kunci. Pertama, ya, komunitas yang dirancang dan dirawat dengan sengaja itu jadi tempat yang efektif banget buat bagi-bagi ilmu dan belajar bareng. Coba bayangin deh, Anda lagi pusing mikirin tantangan bisnis yang rumit gitu ya. Nah, di dalam komunitas yang pas, Anda bisa nemu orang lain yang pernah ngalamin hal mirip. Bisa saling tukar strategi, atau bahkan sekedar ngasih semangat. Jadi nggak ngerasa sendirian kan? Dan dapat sudut pandang baru yang berharga banget. Ini bisa bikin kita belajar lebih cepat. Terus ya, selain itu, kalau komunitas Anda sengaja dirancang biar beragam isinya, misalnya ada orang dari industri beda, latar belakang beda, tapi punya minat inti yang sama, ini tuh ngebuka pintu buat belajar lintas disiplin. Oh, menarik itu. Belajar lintas disiplin. Iya, Anda jadi bisa dapat ide-ide baru, pendekatan yang beda, yang mungkin nggak akan pernah kepikiran kalau gaulnya sama orang yang itu-itu aja. Ini bisa banget memancing kreativitas sama inovasi. Jadi inget contoh si Jim Pierce di buku ini. Akuntan di kota kecil Homestead itu. Dia kayaknya contoh bagus ya. Pendekatannya sengaja tapi kok rasanya tetap alami gitu. Pas pindah, dia nggak langsung fokus nyari klien kan? Bener banget. Kisah Jim Pierce ini ilustratif sekali.
Misi dia pas datang ke homestay itu lebih dasar. Dia pengen jadi bagian dari komunitas, jadi warga yang baik, ikut kontribusi. Dia nggak ngelihat lingkungannya itu cuma sebagai pasar gitu. Nah, poin kuncinya di sini, dan ini mungkin agak lawan arus ya sama logika bisnis biasa, si Jim Pierce ini sengaja bangun hubungan baik, bahkan sama pesaingnya. Akuntan lain di kota itu, dia deketin. Wah, berani juga ya deketin pesaing. Terus gimana hasilnya? Awalnya mungkin ada curiga dikit ya. Tapi karena dia tulus dan konsisten, ya akhirnya berhasil. Dia nggak ngeliat interaksi ini sebagai menang kalah gitu. Dia bangun fondasi hubungan, ia pakai niat baik, pengen jadi bagian dari ekosistem di situ. Dia juga aktif di Kadin kan, bukan karena ngejar orderan doang, tapi emang peduli sama kemajuan kota tempat dia tinggal. Nah, ini ngegarisbawahi pesan penting dari buku ini. Meskipun untung bisnis atau finansial, itu sering muncul sebagai akibat dari komunitas yang kuat, itu mestinya bukan motivasi utama kita. Oh gitu ya. Jadi bukan itu tujuan awalnya? Iya, kalau fokusnya cuma ke untung pribadi jangka pendek, komunitasnya itu biasanya rapuh, nggak tahan lama. Filosofinya itu lebih ke memberi nilai dulu, bangun hubungan jangka panjang. Nanti manfaat lain bakal ngikut sendiri secara alami. Kayak yang dialami Jim Pierce itu. Oke. Jadi pentingnya bangun komunitas secara sengaja dengan niat tulus udah cukup jelas nih. Sekarang kita bahas yang lebih praktis deh. Siapa orang-orang yang sebaiknya ada di dalam komunitas Anda ini? Ini pasti bukan berarti kita masukin semua orang yang kita kenal gitu aja kan? Oh, sama sekali bukan. Justru kebalikannya. Prinsip utama yang ditekankan buku ini tuh selektivitas dan fokus ke kedalaman hubungan. Ini nyambung juga sama konsep seni memilih atau the art of selectivity yang ada di bab lain. Kita kan nggak mungkin ya secara realistis bangun hubungan mendalam dan ngasih nilai yang berarti ke terlalu banyak orang sekaligus. Kualitas itu ngalahin kuantitas. Gimana caranya nerapin selektivitas ini biar praktis? Ada contohnya kan di buku? Ada. Contohnya cukup jelas kok. Misalnya nih, Anda pengen bangun reputasi sebagai orang penting di industri perhotelan. Kalau pendekatannya cetek, mungkin cuma coba kenalan sama semua manajer hotel. Tapi pendekatan superkonektor yang lebih strategis itu, ya bangun hubungan yang dalam sama beragam pemain kunci di seluruh ekosistem perhotelan. Misalnya, koki yang inovatif, pemilik restoran yang visinya bagus, pendiri startup teknologi yang dukung hotel, pakar F&B, mungkin wartawan kuliner juga. Dan ya, tentu aja manajer hotel atau bartender yang punya pengaruh juga bisa masuk. Kuncinya itu keragaman yang relevan, tapi hubungannya dalam di niche yang Anda pilih itu. Masuk akal. Jadi nggak cuma luas, tapi juga dalam dan beragam di area yang nyambung ya. Ada contoh lain nggak soal selektivitas buat tujuan yang lebih spesifik gitu? Ada, ini contoh menarik nih, soal startup di Midwest yang punya target jelas banget. Dapat pendapatan tahunan $1 juta. Nah, mereka nggak deketin semua startup atau investor gitu aja secara acak. Nggak, pendekatan mereka tuh tertarget banget. Mereka secara spesifik, nyari, ngidentifikasi, terus bangun hubungan sama pendiri startup lain. Tapi syaratnya, startup itu harus di industri yang sama, nargetin pasar yang mirip, dan yang paling penting udah berhasil capek atau lewatin target $1 juta itu. Wow, fokus banget ya. Iya. Jadi mereka belajar langsung dari orang yang udah pernah ngelewatin tantangan spesifik yang lagi mereka hadapi. Ini nagesin banget ya kalau milih anggota komunitas itu bukan cuma soal klik secara pribadi, tapi juga strategis banget. Tentu. Dan ini ada hubungannya sama kenyataan kalau kita tuh sering dinilai atau dilihat orang berdasarkan siapa aja yang ada di sekitar kita. Kayak kutipan dari Adam Rifkin di buku itu, Anda didefinisikan oleh orang-orang yang Anda kelilingi. Bener juga ya. Jadi, milih siapa yang kita undang ke lingkaran inti kita itu keputusan penting. Nggak cuma ngaruh ke pertumbuhan kita, tapi juga ke cara dunia ngelihat kita. Pilihlah orang-orang yang nggak cuma kita suka, tapi juga yang ngasih inspirasi, yang nantang kita, dan sejalan sama nilai dan tujuan kita. Oke, setelah kita paham kenapa komunitas ini penting, terus siapa yang sebaiknya ada di dalamnya, pertanyaan selanjutnya ya gimana caranya kita secara praktis mulai bangunnya, atau mungkin lebih pasnya ngasih struktur gitu ke komunitas ini. Buku ini nawarin beberapa cara kan ya? Bener, bab 10 itu nyebutin 3 cara utama buat memformalkan atau ngasih wadah lah buat komunitas Anda. Pertama, bisa bentuk grup yang lebih terstruktur. Mungkin ada keanggotaan, pertemuan rutin, gitu. Kedua, bisa juga secara konsisten ngadain acara. Mau skala gede atau kecil, yang penting bisa ngumpulin orang-orang dengan kesamaan itu. Ketiga, bisa bangun saluran komunikasi online khusus, kayak forum diskusi, grup di LinkedIn atau Facebook,
milis, atau bahkan buletin email yang isinya dipilih banget. Jadi penting nih ya, bedain antara komunitas sebagai konsep kumpulan orangnya sama grup, acara, atau saluran online sebagai wujud nyatanya. Persis. Komunitas itu ya soal orang-orangnya dan kesamaan mereka. Grup, acara, atau platform online itu mekanismenya, wadahnya yang kita ciptain buat bikin interaksi lebih gampang dan ngencengin ikatan antar anggotanya. YEC yang tadi kita bahas itu contoh grup formal. Sama kayak komunitas 106 Miles punya Adam Rifkin atau acara makan malam super selektif yang diadain John Levy. Itu semua struktur atau aktivitas nyata yang nyatuin komunitasnya. Dan yang menarik nih, buku ini bilang kita nggak perlu nunggu punya modal gede buat mulai. Contoh Jim Pierce tadi relevan lagi di sini ya. Dia kan nggak bangun gedung pertemuan mewah gitu. Sama sekali nggak. Dia pakai cara yang simple tapi efektif dan pas banget sama kondisi di tempatnya. Dia ngadain pertemuan rutin buat sesama penggemar berburu. Oh iya, yang itu ya. Kenapa berburu? Ya, karena itu minat yang umum di daerahnya, di homestead. Dan aktivitas kayak gitu kan secara alami bikin orang ngobrol lebih dalam, hubungan jadi lebih otentik. Jauh dari suasana bisnis yang formal. Ini nunjukin poin penting. Kayak kata buku ini, Anda nggak perlu punya gunung pribadi kayak Elliot Bisnow buat bikin summit series gitu, baru bisa mulai bangun komunitas. Nggak harus seheboh itu ya. Nggak perlu. Siapa aja, di mana aja, pakai sumber daya yang ada, bisa kok mulai ngambil langkah buat nyatuin orang. Jadi intinya itu kita jadi inisiatornya gitu ya. Iya, ngambil peran sebagai penyelenggara atau convener. Intinya, orang yang aktif mempertemukan orang-orang yang pas, yang punya minat atau tujuan sama. Nah, pas Anda jadi pusat pertemuan ini, secara otomatis, Anda itu nyiptain nilai yang gede banget. Anda jadi simpul tempat informasi ngalir, ide ditukar, hubungan baru kebentuk. Anda nggak harus jadi ahli di semua bidang, tapi jadi ahli dalam ngehubungin orang yang tepat. Nah, ini nyambung ke peran kita sendiri ya sebagai calon super connector dalam konteks komunitas ini. Jadi peran kita tuh bukan cuma anggota pasif, tapi lebih kayak arsiteknya gitu ya, fasilitator utamanya. Tepat sekali, Anda itu perancangnya. Anda yang nyiptain wadahnya, lingkungannya, ekosistemnya, tempat hubungan berkualitas ini bisa tumbuh subur. Kayak yang disinggung juga di bab 4 buku ini, sebagai super connector, Anda juga berperan nentuin aturan main tak tertulisnya. Budaya interaksi di dalam komunitas yang Anda bangun itu gimana? Maksudnya gimana tuh aturan main? Ya, misalnya, apakah komunitas ini bakal jadi yang sangat kolaboratif, atau suportif banget, atau fokusnya belajar terus? Mungkin gabungan semuanya. Kultur ini sering banget ngecermini nilai-nilai dan cara Anda sendiri berinteraksi. Dengan ngelakuin ini semua, kita nggak cuma bantu orang lain dong ya, tapi juga nguatin posisi kita sendiri. Secara signifikan, iya. Dengan jadi pusat koneksi dan fasilitator komunitas yang bernilai, Anda itu secara eksponensial ningkatin pengaruh dan nilai Anda sendiri. Anda jadi go-to person. Orang yang dicari kalau orang lain butuh koneksi, info, atau sekedar pengen jadi bagian dari lingkaran yang positif dan produktif. Ini bukan soal manipulasi ya, tapi soal nyiptain nilai yang tulus buat semua orang yang terlibat. Wah, diskusi ini benar-benar ngasih cara pandang baru ya soal bangun hubungan. Ini jadi bawa kita balik lagi ke Anda nih, pendengar kami. Setelah dengerin ini semua, gimana ya caranya Anda bisa mulai nerapin ide komunitas Anda ini dalam konteks Anda sendiri? Mungkin langkah pertamanya refleksi dulu kali ya. Kesamaan apa sih yang paling penting buat Anda sekarang? Apa terkait kerjaan, passion, misi sosial, atau mungkin fase hidup tertentu? Terus, komunitas kayak gimana yang Anda pengen banget ada di sekitar Anda? Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, kesimpulan utama dari penelusuran kita di bab 10 Super Connector ini adalah membangun komunitas Anda itu bukan sekedar untung-untungan atau efek sampingan, tapi ini sebuah seni yang butuh kesengajaan, strategi, dan juga ketulusan. Bukan soal berapa banyak nama di kontak Anda, tapi soal kualitas dan kedalaman hubungan yang Anda bangun. Dasarnya ya kesamaan yang otentik, tujuan jangka panjang. Ini soal berani jadi selektif, punya tujuan yang jelas pas bangun lingkaran Anda, dan yang paling penting, ngambil peran aktif jadi perekat atau pusat komunitas itu. Setuju banget, itu udah ngerangkup dengan pas banget. Mungkin ya, sebagai penutup, ada satu pemikiran praktis nih, yang bisa Anda bawa pulang, coba direnungin. Daripada terus-terusan mikir, siapa lagi ya yang bisa ditambahin ke jaringan buat potensi untung di masa depan, coba dibalik pertanyaannya.
Apa satu langkah kecil aja tapi sengaja dan bermakna yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai ngerawat atau memperdalam komunitas yang udah ada atau yang benar-benar Anda pengenin? Langkah kecil ya. Iya, langkah kecil aja, nggak usah yang heboh-heboh. Bisa jadi sesederhana ngeluangin waktu buat ngobrol lebih dalam sama seseorang di lingkaran Anda yang Anda tahu punya minat atau tantangan yang sama. Atau mungkin proaktif aja, ngehubungin 2 orang kenalan Anda yang Anda rasa bisa saling ngasih manfaat atau belajar satu sama lain, tanpa ngarep imbalan apa-apa. Justru tindakan-tindakan kecil yang konsisten dan tulus kayak gini, yang pelan-pelan tapi pasti bakal ngebangun fondasi komunitas yang kuat, suportif, dan benar-benar berharga buat Anda dalam jangka panjang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga obrolan kita ini nggak cuma nambah wawasan ya, tapi juga bisa mancing ide dan langkah nyata buat Anda mulai ngerawat dan ngebangun komunitas yang bermakna. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.